kris, baru jarum dari kepala, ada gelabang dari kuping. Teman-teman, saat ini kita lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Mika Tobing. Kita ini ada di Samosir, bukan Samosir, di Tapanuli. Saya kemarin itu ketemu sama Pak Mika Tobing itu di kantor BPD Tapanuli. Jadi kita cerita-cerita, ternyata background kita hampir sama. Saya itu dari orang tua yang punya okultisme perdukunan, dan ternyata beliau ini dukunnya gitu kan. Kalau di spiritual Batak namanya hasandaran, hasorangan. Khusus untuk paranormal orang Batak, biasanya roh leluhur kami yang dari atas Pak datang. Kalau hasandaran itu pasti roh leluhur ya? Yang datang yang menghampiri hasandarannya ini Pak. Hasandarannya? Iya. Yang penting punya garis keturunan? Iya. Sebelum hasandaran itu, apa yang Pak Mika alamin? Pernah mimpi kah atau penglihatan atau sesuatu apa gitu? Kalau mulanya awal ceritanya Pak, saya dari kecil kata orang tua, kalau dari kecil saya udah punya penglihatan indera keenam. Indera keenam ya? Iya. Udah ada penglihatan Iya. yang aneh-aneh ya? Aneh-aneh. Siapa yang nggak bisa dilihat manusia, bisa saya lihat Pak. Contohnya roh-roh jahat yang sering nampak juga pernah saya lihat Pak kan. Pas kecil ya? Waktu kecil. Jadi awalnya karena kesering begitu, saya dibawa sama bapak sama mama saya ke dukun. Dibawa ke dukun, dukun ini bilang kalau saya adalah titisan leluhur kami, nenek moyang kami dari marga. Pernah dukun ini bilang di usia remaja sampai dewasa nanti, leluhur ini lah yang akan sampai ke saya Pak. Oh, itu dari kecil udah dikasih tau dukun ini ya? Terus usia berapa langsung mengalami hasandaran itu? Mulai dari remaja Pak, saya sudah pernah merasakan hal-hal aneh dalam hidup saya. Pernah kesurupan tuh di sekolah, mulai saat kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, saya sering kesurupan di sekolah. Tiba-tiba sakit juga, udah pernah saya rasakan. Itu dari SMA ya? Dari SMA. Sampai tamat SMA juga Pak. Kesurupan terus? Iya. Jadi orang tua memutuskan untuk melakukan ritual untuk menerima hasandaran itu usia berapa? Usia 21 tahun. Usia 21 tahun ya? Apa yang dibuat pas menerima hasandaran itu? Jadi ceritanya saya dibawa lagi ke dukun. Bertanya ke dukun, kalau dukun ini bilang harus diterima katanya Pak. Oh, harus diterima. Ya, karena waktunya udah tiba, leluhur kalian udah datang sama anak kalian ini. Jadi upung persediaan kalian harus diterima. Molo di do hata Batak konjalonmu na do upung munaon. Alana mulai sian na met yanak kon munaon ngasa di dongane. Jala gudang dopung muna dang na holan seria 2 naman dongane yanak kon munaon. Jala upung nasian gijang do onin na. Jala kon pahudulon muna do on. Molorang jalon muna upung munaon holan 2 ro gondang na. Molo somate baritik. Berarti kalau nggak diterima cuma 2 apanya nanti ya sanksinya. Kalau nggak gila meninggal ya? Meninggal. Oke. Jadi harus diterima kata dukun itu Pak. Cikon calonmu nado pahundul hamu nama pature hamu jalekon berita honomu nado on tu pino parnanaupati. Ada 4 yang harus dikasih tahu 4. 4 marga. 4 marga ya? Iya, keturunan leluhur kami yang datang ini Pak. Jadi dibuatlah acara? Dibuatlah acara margondang sebangunan. Kalau gondang sebangunan ini di adat Batak, Toba, Samosir, udah inilah tingkat paling tertinggi. Oh gitu? Adatnya, gondang sebangunan. Oh, gondang sebangunan. Tingkat sama gondang uning-uningannya Pak. Jadi itu diadakan 1 hari? 3 hari. 3 hari? 3 hari, 3 malam. 3 hari, 3 malam Iya. gondang terus? Kalau gondangnya Pak, cuman siangnya, tapi kalau malamnya acara ritual-ritualnya ya Pak. Oh, itu diadakan di mana kemarin? Tarutung. Jadi yang hadir kira-kira saat itu rame ya? Rame Pak. Rame karena dari 4 keturunan ya? Iya. 4 marga ya? Apa yang Pak Mika alami pas saat ritual itu? Waktu pas saat ritual itu, kan semua sudah dilengkapi persyaratan-persyaratan permintaan yang leluhur yang datang sama saya. Leluhur itu datang berbicara langsung, menyampaikan permintaan-permintaannya sama peparannya ini Pak. Permintaannya itu, bersatu dulu kalian, marsada maju hamu peparaki, nung marsada non hamu, bawa kurwaka barita-barita na ulito hamu. Adong najolo adoran ni ngulukku pusako-pusakoku. Nahupake di adorang ngulukku tiki mangulu au najului. Jikon borhak dohamu nahupak marga mangalulion repak dohot hasandarang kon. Kan au do hasandarang.
jalan sandar ko dan nona patuduhon di dia inganan niat kapusakoki. Hamu manghit mahamu sapu dinin. 7 hari setelah diberitakan itu Pak, lau mahami. Borhat mahami tu inganan nani nokon upungi. Oh, yang ditunjukkan rumahnya Yang ditunjukkan upung itu. Benar adanya semua yang dikatakan leluhur kami, pusaka itu ya? Pusaka itu ada di Jadi, tempatnya. Satu tempat atau beda-beda? Beda-beda, cuman lokasinya hampir 1 hektar. Nah, lokasinya itu di perkampungan kah atau di hutan-hutan atau di mana? Di gunung-gunung. Di gunung ini ada guanya Pak. Ada gua juga? Ada. Jadi berarti ada barang itu ada dalam gua juga? Ada dalam gua, ada dalam tanah. Barang-barang pusaka yang kami temukan seperti pisau kris, buku lak-lak. Buku lak-lak ini kitab yang berisikan ilmu hitam sama ilmu putih. Oh, ada situ buku lak-lak ya. Baru Tukok Tunggal Panaluan. Tukok Tunggal Panaluan ini katanya ini pemberian dari Sisi Ngamangaraja sama leluhur kami. Ini yang dipakai seorang raja dulu Pak. Berarti dikasih ya? Dikasih. Oh iya ya, berarti ada 30 pusaka yang dapat. Iya. Setelah dapat pusaka itu apa yang terjadi sama Pak Mika? Apakah langsung jadi dukun atau langsung gimana? Setelah dapat itu kan saya udah kalau di Hatta Batak udah di Tapehon Pak. Tapehon. Tapehon. Setelah dapat pusaka itu jadi bertambah-tambah yang datang sama saya. Ilmunya juga tambah. Teman-teman opung kami yang datang yang Epat Tape itu juga datang Pak. Oh, ada kawan-kawannya datang lagi ya? Jadi bertambah-tambah roh yang datang sama saya dulu. Oh, berarti bukan cuma satu? Bukan satu. Berarti banyak? Iya. Kemudian mulailah praktek ya? Banyak lah yang mulai datang ya? Iya, khususnya pinoparnya dari marga-marga lain juga banyak. Praktek itu Pak Mika lakukan berapa lama? Prakteknya umur 21 sampai 29 Sampai umur 29 tahun? Ada 8 tahun ya? Iya. Berarti Pak Mika banyak dapat uang lah? Banyak dapat uang tapi nggak tahu kemana uangnya. Ya uang hantu habis dimakan hantu. Kalau dapat uang nggak dipatok Pak. Ya tapi banyak lah ya dapat uang ya. Karena bukan hanya orang-orang yang sakit datang kan, pejabat juga datang ya. Iya. Yang aku dengar itu pejabat, orang sakit, bahkan orang yang mau buka usaha, kemudian orang yang mau merantau, ya datang semua ya. Iya. Terus apa yang membuat Pak Mika memutuskan untuk nggak mau melakukan itu, padahal itu kan lumayan terkenal jadinya kan? Dari 8 penjuru mata angin udah tahu orang Sian Desa Nawalu. Sian Desa Nawalu. Jadi udah banyak yang datang itu untuk berobat semuanya kan? Berarti berobat. Jalan uang itu udah banyak ya. Gimana ceritanya sampai bertobat? Jalan ceritanya Pak, saya sendiri. Oh sendiri ya? Nah, gimana ceritanya itu? Saya udah merasa jenuh Pak. Karena permintaan yang datang sama saya ini, roh yang datang sama saya ini, udah mulai lain permintaannya. Contohnya udah mau minta tumbal, minta darah harus dipersembahkan sama dia. Itu darahnya boleh darah hewan? Darah hewan. Darah hewan. Iya. Tapi kalau tumbal? Tumbalnya juga bisa hewan. Udah pernah melakukan itu? Saya udah pernah melakukan 1-2 kali. Pakai ayam atau apa gitu? Pakai ayam. Nah berarti Pak Mika udah jenuh? Iya. Udah nggak mau lagi lakukan itu? Iya. Pasti ada dong penolakan. Roh-rohnya pasti nggak mau melepaskan? Roh-rohnya nggak mau melepaskan, tapi saya nggak mau lagi ya diperintah untuk melakukan itu Pak. Terus saya disiksa. Cara disiksanya seperti apa? Saya sering dirasuki Pak. Jadi kerasukan sampai nggak sadar gitu? Iya. Sampai kemudian merasakan sakit lah ya? Jadi Pak Mika memutuskan bertobat itu cari orang yang berdoa itu langsung sama hamba Tuhannya atau kemana? Di saat saya jenuh itu Pak, pernah setengah malamnya, pernah saya berdoa tanpa sepengetahuan Mama Mika. Kan rumah kami dulu ada 2 kamarnya. Jadi tengah malamnya jam 2 pagi, saya bangun. Pergi saya ke kamar sebelah, berdoa di situ Pak sendiri. Di dalam doa saya begini Pak, Tuhan, ngatung mas saya lu jauh, saya songono-songono perngulu aku. Salilingon saya hului pangiduan niya ka opung nami narotuawi. Mapiga tao na di gabi hasandaran na. Pasa gabi perpudion, sari bay na mangulahon na semaralo turo tupardagingon do tupartodiokku. Tuhan maksud dan tujuan niyo sudi Tuhan. Katuro maju seretan datwa molo songonaro Tuhan, matung masailu jahiya na. Dalarang ngolo biya mangului disudiak ka pangiduan niya ka narotuawi. Kaya maju waktu seretan da Tuhan, dia pe menyerah nama Tuhan setikyon. Kalau Tuhan menghidup pengurupion, tolong maju Tuhan,
Perlu au sianak ka ikatan-ikatan yakkan narot wau. Tangol biau mangulahuni sian tikion. Mengidup pengurupian Tuhan. Itulah doa saya, Pak. Apa langkah? Apakah langsung mau cari hamba Tuhan atau gimana? Paginya saya bilang sama Mak Mika, kan pakai bahasa Batak. Ya, bahasa Batak nggak apa-apa. Mak Mika, mau songonang maluja, kita perang maluja, karena masa narotu hita. Tapi saat maju tu ala amang, tu ala bapak, asaribu anau tu pendeta, asari tanya kon pendeta au. Yang molot, nang marubak duita tu dah tu, nang gue yang malum. Nang pola buat muna au marubak tu dah tu, ala hubo toro dah tu songod dia. Tumagom matu pendeta hita lao. Kon pendeta rumanangnya konau ikut Tuhani dua buah nomuna nih. Itulah jalan ceritanya, Pak. Sampai kemudian cari hamba Tuhan. Iya. Dan kemudian ketika ketemu sama hamba Tuhan langsung adakan pelepasan. Iya. Gimana waktu pas pelepasan? Apa yang terjadi? Waktu pas pelepasannya prosesnya lama, Pak. Kami melakukan prosesnya mulai jam 9 pagi, selesai jam 10 malam. Berarti proses pelepasannya itu jam 9 pagi sampai jam 10 malam? Iya, lamanya. Wow. Nah, apa yang terjadi pas proses pelepasan itu? Pas proses pelepasannya, roh-roh yang datang sama saya dulu, apa yang saya makan, apa yang saya minum, semua jadi keluarkan. Ada muntah lah ya? Ada muntah. Muntah, bahkan kemudian kemarin cerita itu ada keris keluar? Keris, baru jarum dari kepala, ada gelabang dari kuping. Kalau kerisnya yang keluar besar nggak dari perut? Kalau kerisnya nggak waktu pelepasan, Pak, dikeluarkan. Oh, nggak pas pelepasan. Jadi pas keluarkannya kapan itu? 4 hari setelah pelepasan. Keluarkan sendiri sambil doa atau gimana? Keluar sendiri. Keluar sendiri? Iya. Nggak ada bekas luka ya? Oke, pas pelepasan itu terjadi, kemudian barang-barang yang ada itu keluar, kemudian apa yang Pak Mika alami? Apa yang Pak Mika rasakan? Yang saya rasakan semua jadi agak ringan, Pak. Tubuh saya ringan, kalau serangan-serangan dari alam-alam gaib, mimpi masih sering diganggu. Apa kira-kira pesan Pak Mika ini sama orang-orang yang belum bertobat lah, yang masih pegang kuasa gelap, yang mungkin dia hasandaran? Kira-kira apa pesan Pak Mika mungkin biar waktu mereka lihat video ini bahwa Pak Mika itu untuk menerima hasandaran itu melakukan gondang sabangunan kan? Iya. Nah, gondang sabangunan itu nggak kecil loh, motong kerbau ya. Jadi Pak Mika itu melakukan itu 3 hari 3 malam gondangnya dan nggak main-main. Tapi ternyata itu pun dia minta bebas. Pesan Pak Mika sama orang-orang yang masih mengandalkan kuasa gelap, yang masih suka dukun gitu. Ya, pesan saya nggak banyak, Pak. Cuman siapapun orangnya yang masih di dunia itu, kiranya segeralah bertobat, Pak. Karena nggak baik, nggak tenang apa yang dilakukan di dalam dunia itu, dunia kegelapan itu, dunia perdukunan itu, ujung-ujungnya pasti ada tumbalnya. Berarti nanti lama-lama bisa jadi manusia dong tumbalnya? Iya. Kan pertama itu kan nggak ada tumbal. Kemudian minta tumbal. Iya. Pertama ini hewan, bisa jadi dong nanti manusia. Bisa jadi. Oke, berarti Pak Mika, aku percayalah video ini biarlah memberkati orang-orang yang belum mengerti bahwa yang dukun aja, yang punya hasandaran dari leluhurnya, yang punya barang pusaka sampai 30 loh. Itu pun semuanya dia tinggalkan dan dia buang. Banyak loh yang datang termasuk pejabat ya. Bisa, Pak. Termasuk orang-orang petinggi-petinggi, termasuk orang-orang intelektual, mungkin bisa dikasih jawabannya. Tapi ya seperti kata Pak Mika, tidak ada ketenangan di dalamnya, tidak ada damai sejahtera di dalamnya ya Pak Mika ya.